والنجائب هداها للصراط السعيد. Jadi dakwah itu mengajak kepada kebaikan sekaligus melarang dari kemungkaran. Jadi dakwah itu bukan hanya sekedar mari sholat, mari puasa. Tapi kita juga harus menjelaskan kepada umat ini apa yang tidak disukai oleh Allah harus dikasih tahu. Oh ini haram Pak, ini perkara ini enggak bagus, sebaiknya enggak usah diteruskan. Ini perkara ini dosa, melihat wanita yang bukan mahram ini dosa. Ini harus dijelaskan karena dakwah itu bukan al-amru bil ma'ruf saja, tapi al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, satu paket. Kadang-kadang saya pernah mendengar sebagian teman-teman kita. Jadi dakwah itu pokoknya amar ma'ruf terus. Enggak usah ada nahi munkar. Karena kalau kita berbicara ma'ruf, munkar itu akan hilang dengan sendirinya. Loh, di Quran aja ada wan nahyu 'anil munkar kok. Kalau kita menghilangkan nahyu 'anil munkar berarti kita ini menafikan apa yang ada dalam Al-Qur'an. Maka amar ma'ruf disampaikan, nahi munkar juga harus dijelaskan. Kemungkaran itu harus dijelaskan karena aktsarun nas jahilun, kebanyakan manusia itu orang-orang jahil. Mereka itu enggak tahu kalau ini haram. Mereka itu enggak tahu kalau ini enggak boleh. Mereka itu enggak tahu kalau ini riba. Mereka itu enggak tahu kalau ini dosa. Lah kalau kita nggak pernah menjelaskan, kita hanya mengajak mereka untuk puasa, hanya mengajak mereka untuk sholat, nanti orang masih sholat, masih ngutang di bank. Orang masih sholat, Ramadan masih nggak puasa. Orang masih sholat, masih ngelihatin wanita yang bukan mahramnya dengan perasaan itu nggak dosa. Akibat dari apa? Akibat dari kita tidak pernah menjelaskan kepada mereka mana yang tidak dicintai oleh Allah. Wa ulaika humul muflihun, mereka inilah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang selamat. Jadi orang-orang yang memperjuangkan agama ini adalah orang-orang yang selamat. Jadi seakan-akan ini memberikan satu kesan, kalau kita tidak memperjuangkan agama, kehancuran di depan kita. Itu diceritakan di dalam satu hadis. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat Jibril alaihi salatu wassalam untuk menghancurkan satu kaum. Maka malaikat Jibril mengatakan, "Ya Allah, di kampung situ ada orang yang betul-betul rajin betul ibadah, betul-betul taat kepada Engkau ya Allah." Apa kata Allah? Allah berfirman, bihi ibda. Nanti kalau kamu hendak menurunkan azabnya, bihi ibda, mulailah dari orang yang paling soleh yang ada di situ. Maka malaikat Jibril kaget, ya Allah kenapa seperti itu? Fa inna wajhahu lam yatama'ar fiyya, itu soleh tapi nggak pernah fikir umat, nggak pernah memerah wajahnya, nggak pernah hancur hatinya demi memikirkan agama. Maka kalau engkau menurunkan azab, turunkan kepada dia yang pertama kali. Maka berarti dakwah itu penting apa tidak? Penting. Sebelum ayat wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'ah. Sebelum Allah bercerita mengenai dakwah, Allah bercerita mengenai orang harus takwa, orang harus bersatu. Setelah itu Allah menyampaikan pentingnya dakwah. Ini memberi kesan, orang setakwa apapun, kesatuan sebaik apapun, kalau suasana amar ma'ruf nahi mungkar ini tidak kita buat, maka ketakwaan itu semakin hari semakin merosot, semakin hari semakin rusak, akhirnya orang kembali menjadi jahiliyah lagi. Maka penjagaan umat, penjagaan iman, penjagaan amal yang terbaik itu kalau ada suasana amar ma'ruf nahi mungkar. Maka di dalam wal asri innal insana lafi husr illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr.
Setelah orang iman, setelah orang amal, selesai. Tidak. Harus ada suasana watawasau. Saling memberi wasiat, saling mengingatkan. Karena apa? Karena kita adalah manusia. Innama sumiyal insanu insanan likathratin nisyan. Anda dinamakan manusia bukan karena ketampanan Anda. Bukan karena Anda sebagai makhluk yang tertampan, bukan. Bukan Anda sebagai makhluk yang terkuat, bukan. Bukan Anda sebagai makhluk yang paling menarik di dunia, enggak. Nyatanya orang lebih tertarik bayar di Bonbin daripada bayar melihat muka kita. Kenapa kita dinamakan sebagai seorang manusia? Likathratin nisyan. Karena terlalu banyak lupa. Lah kalau kita ini mengamalkan agama sendirian, tidak ada suasana saling ingat mengingatkan, nanti lama-lama ketakwaan kita, ketawajuan kita kepada Allah, zikir kita, sholat kita melemah tanpa kita terasa. Maka sampai Allah berfirman, wa ulaika humul muflihun. Orang yang mau berjuang, orang yang mau ngajak kebaikan, mereka inilah orang-orang yang selamat. Maka bagaimana suasana perjuangan, saling ingat mengingatkan, saling menasihati, ini harus selalu kita wujudkan di dalam kehidupan kita. InsyaAllah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khudzil afwa wa'mur bil 'urfi wa a'rid 'anil jahilin." Dakwah itu kerjaannya apa toh? Dakwah itu kerjaannya mengajak manusia kepada Allah. Berarti ketika seorang manusia diajak, pilihannya cuma dua. Satu, mau menerima dengan sukacita, mengikuti dengan baik. Yang kedua, orang kalau diajak, hasil yang kedua, tidak mau. Orang kalau tidak mau, mesti akan merasa risih dengan kerja kita. Kalau orang sudah merasa risih dengan kerja kita, maka akan ada aksi-aksi yang mengganggu kita. Itu sesuatu yang tidak mungkin dihindarkan dari orang yang berjuang. Perjuangan itu kerja hati, maka ketika kita menawarkan agama, ada orang yang mau sukacita, akhirnya siap korban untuk agama. Seperti Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Ada manusia-manusia yang ketika dakwah datang, dia menolak. Dia enggak cocok, dia enggak mau. Ketika dia enggak mau, maka dia akan berusaha untuk menyakiti kita. Akan berusaha untuk mengganggu kita. Akan berusaha untuk melemahkan kita. Berusaha untuk menzalimi kita, berusaha membuat kita menderita. Itu sesuatu yang pasti akan dirasakan oleh orang yang berjuang. Orang berjuang kok nggak ada orang memusuhi, orang berjuang kok semua orang suka, orang berjuang kok semua orang cocok. Tanda tanya, jangan-jangan perjuanganmu tidak sama dengan perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika kita dalam perjuangan banyak gangguan, banyak orang yang musuhi, Allah mengajarkan kepada Nabi, khudzil afwa, maafkan orang-orang yang menyakitimu. Maafkan. Jadi kunci perjuangan, modalnya yang pertama itu apa? Bukalah pintu maaf seluas-luasnya kepada umat Islam. Bukakan pintu maaf seluas-luasnya kepada orang yang menyakiti kamu. Inilah kunci yang menjadikan dakwah itu akan bisa bertahan, diri kamu akan bisa bertahan, itu kalau kita mengedepankan al-afwu. Maka bagaimana? Jadilah orang yang suka memaafkan. InsyaAllah. Maafkan. Khudzil afwa. Maafkan akhlaknya manusia-manusia yang menyakitimu, manusia-manusia yang memukulmu, manusia-manusia yang mengambil hartamu, manusia-manusia yang mengucilkan kamu. Khudzil afwa, maafkan mereka. Wa'mur bil 'urfi, setelah memaafkan, dakwah tetap harus dilanjutkan. Wa'rid 'anil jahilin, kemudian yang ketiga, jangan pedulikan, jangan dengarkan, jangan dimasukkan di dalam hati perbuatan dan omongan-omongan orang yang jahil. Dai itu enggak boleh baperan. Kalau di dalam perjuangan, kita ini hati kita baperan, hati kita gampang tersakiti, hati kita gampang terlukai hanya dengan 1-2 kata omongan manusia,
maka ketahuilah kita nanti akan berhenti berjuang. Di dalam perjuangan harus ada sifat memaafkan, dan di dalam berjuang harus ada sikap masa bodoh, nggak peduli dengan orang-orang jahil. Orang-orang jahil itu mau ngomong apa saja, nggak usah dimasukkan di dalam hati. Malah kalau bisa seperti yang dilakukan oleh Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, beliau mengatakan kepada umatnya, in taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharun. Kalau kalian itu mentertawakan kami, kalian itu menganggap kami itu orang rendah, kami itu orang bodoh, ketahuilah yang mentertawakan itu bukan kamu saja, kami juga tertawa melihat kamu. Kok ada ya manusia yang nggak mau sholat? Kok ada ya manusia yang nggak mau puasa? Kok ada ya manusia yang nggak mau nyembah Allah Subhanahu Wa Taala? Dai itu harus seperti itu. Jangan menjadi dai yang gampang sakit hati. Dakwah, istiqomah, ke markas, memperjuangkan agama, tahu-tahu berhenti. Kenapa berhenti, Pak? Seorang markas nggak jalan. Sukanya naskil terus, marah-marah terus. Kayak saya ini nggak punya urusan aja. Berhenti dakwah. Di mahalah, berhenti dakwah. Kenapa? Orang mahalah itu, Pak, nggak peka dengan keperluan saya. Kerjaannya cuma ngajak usuli saja. Padahal anak saya baru lahir, padahal istri saya sedang sakit. Lerene. Dai itu nggak boleh begitu. Khudil afa. Maafkan orang-orang yang kurang ajar sama kamu, orang-orang nggak mempedulikan kamu, nggak apa-apa. Yang penting Allah peduli kepada kita. Yang penting Allah ridha kepada kita. Kita ini perjuangan mau mencari ridhonya siapa? Ya sudah, carilah Allah saja. Perlakuan manusia kepada kita nggak usah kita pedulikan. Tirulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan kepada Allah, illam takun bika alayya ghadab fala ubali. Ya Allah, asalkan engkau tidak murka kepadaku, ya Allah, la ubali, aku tidak peduli. Inilah dai yang sebenarnya. Illam takun bika alayya ghadab. Yang dijadikan perhatian itu cuma satu, Allah murka enggak? Nah, sekarang kita enggak seperti itu. Yang kita perhatikan, sana marah enggak ya? Itu yang sana marah enggak ya? Itu mertua marah enggak ya? Itu istri marah enggak ya? Saking sibuknya memikirkan marahnya dan ridhonya makhluk, sampai kita lupa Allah ridho apa enggak ya? Ketahuilah kalau kita ingin semua manusia ridho kepada kita, semua manusia tidak marah kepada kita, itu adalah impian yang tidak akan wujud selamanya. Ridhon nas ghayatun la tudrak. Ridhonya manusia, setujunya manusia, sukanya manusia, ghayatun la tudrak, adalah satu puncak yang gak akan pernah tercapai selama-lamanya. Wa ridallah ghayatun la tudrak. Ridha Allah adalah puncak yang gak boleh diabaikan. Fatruk ma la yudrak lima la yudrak. Maka dari itu tinggalkanlah sesuatu yang tidak akan pernah kau capai, dan kejarlah sesuatu yang gak boleh kamu abaikan. Apa itu? Ridhonya Allah. InsyaAllah